Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1761, waktu. Dengan pikiran sekilas lainnya, akal sehatnya beralih ke sisi lain medan perang, menghadapi Lord Odin yang berwajah dingin. Sayangnya baginya, meskipun patut dipuji untuk tetap tenang dalam menghadapi kekuatan Dion, nasibnya tidak berbeda. Dalam sekejap, medan pertempuran yang menindas yang seharusnya menguntungkan pihak lawan, tiba-tiba berbalik. Kehancuran yang disebabkan oleh bukan hanya satu, tetapi dua kaisar yang menjadi korban kekuatan Dion meskipun mereka dilindungi dengan lapisan pelindung hampir terlalu mengejutkan. Para roh yang bergelar itu menghela napas lega. Mereka mengira mereka mungkin harus berjuang untuk keluar, tetapi mereka merasa senang mengetahui bahwa pemimpin mereka mengutamakan keselamatan mereka. Jangan pedulikan kami, Legolas tertawa, menghancurkan penyamarannya dan menampakkan seorang pria ramping setinggi 7 kaki dengan rambut hijau muda yang berkilau. Jika mereka berdua berhasil ditangani, kami akan membantai mereka sampai mati. Sebuah busur yang luar biasa muncul di tangannya. Rasanya seolah-olah satu tindakan sederhana itu telah mengubah auranya sepenuhnya. Dia benar-benar membenci tombak yang harus dia pura-pura gunakan. Satu demi satu, roh-roh bergelar mulai menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Mereka akan merasa sangat malu jika bahkan setelah Dion memberi mereka kesempatan kedua dalam hidup, mereka harus bergantung padanya untuk kesempatan ketiga dan keempat juga. Pada akhirnya, mereka memiliki kebanggaan mereka sendiri sebagai orang-orang jenius di zaman mereka, tetapi kekuatan gelar akan segera ditampilkan dengan kekuatan penuh. Dion mengamati medan perang dengan cepat. Tahu ia tidak punya banyak waktu. Dia telah menangani kemerosotan moral pasukan aliansi Fana dengan cara paling efektif, tetapi situasinya masih belum baik. Di antara pasukan kerangka Chenglei, bahkan yang terlemah adalah seorang ahli surgawi tingkat atas. Dan di antara mereka, beberapa ribu adalah ahli Dao. Bahkan ada beberapa lusin ahli Dao tingkat atas. Dengan keadaan pasukan Dion saat ini, mustahil untuk menghadapi begitu banyak ahli sekaligus, dan ini bahkan sebelum dia mulai menghitung sisa pasukan Pakal dan Ragnar. Orang lain mungkin akan panik, tetapi Dion langsung melihat ada yang salah dengan situasi ini. Tidak peduli seberapa kuat Chenglei tiba-tiba menjadi, mustahil baginya untuk mengendalikan begitu banyak boneka mayat sekaligus. Ini terutama terjadi setelah seseorang mengingat bahwa binatang buas memiliki jiwa yang lemah secara alami, kecuali beberapa pengecualian seperti rusa surgawi dan macan kumbang mimpi. Bahkan jika tubuh dewa kematiannya menghilangkan kelemahan Chenglei ini, Dion tidak menyangka bahwa dia bisa mengendalikan begitu banyak boneka mayat sekaligus. Itu hanya menyisakan satu penjelasan, dia tidak mengendalikan semuanya secara langsung. Jika ini benar, itu berarti kekuatan tempur sesungguhnya dari pasukan kerangka ini jauh lebih rendah daripada yang terlihat karena alasan yang sama mengapa penjaga Dion menunjukkan kekuatan yang lebih rendah ketika dia membiarkan mereka bertarung dengan kekuatan mereka sendiri. Bagus, melihat melalui roh-roh yang bergelar, Dion segera berbicara. Legolas, bergabunglah dengan Glorianis dan lindungi wilayah utara. Kalian berdua, lindungi wilayah selatan. Kalian berdua, wilayah timur, dan kalian berdua, wilayah barat. Kalian berempat, perkuat pertahanan di barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara. Kita harus mempertahankan keunggulan kita dan mengepung mereka. Jangan biarkan mereka meninggalkan dataran ini. Tetapi, roh-roh gelar itu memandang ke langit ke arah 39 pakar Dao yang menyerbu ke arah lokasi Dion. Dion menyeringai. Sudah lama sekali aku tidak tampil habis-habisan. Tawa Dion menembus medan perang. Keinginannya begitu kuat sehingga beberapa kerangka yang lebih lemah pun runtuh di bawah tekanan. Tanpa perlindungan Chenglei yang menyatukan mereka, mereka sama sekali tidak memiliki keinginan untuk bertahan. Bagaimana mereka bisa bertahan melawan Dion? Roh-roh yang disebutkan tadi dapat merasakannya. Tidak, semua orang dapat merasakannya. Dion merasa gembira. Bahkan di tempat terkutuk ini, dia merasa gembira. Dengan jentikan tangannya, ki spasial yang terkontrol sempurna mengirim roh-roh bergelar itu ke sisi medan perang mereka tepat saat dia melesat ke udara. Seolah-olah dewa perang telah muncul di medan perang. Dion berdiri di udara, lingkaran cahaya sayap emas bermekaran di punggungnya. Seolah itu belum cukup, ki jiwanya melonjak ke dalam pikirannya, menyebabkan lingkaran cahaya putih menyilaukan muncul di atas kepalanya. Campau pertempurannya, disulam dengan perak dan emas, meliuk kencang di bawah auranya. Menurutku, sekaranglah saatnya, kata Dion lembut. Awalnya, tak seorang pun mengerti apa maksudnya. Namun, beberapa saat kemudian, mereka merasakan getaran ketakutan menjalar di tulang punggung mereka. Sebuah susunan yang cemerlang muncul di belakang Dion. Susunan itu membentang lebih dari 100 meter, berkilauan seperti kristal putih dan hitam yang indah. Namun, susunan ini jelas tidak berwujud.
Susunan itu tidak memiliki substansi nyata dan tampak lebih seperti isapan jempol belaka daripada apapun. Namun saat itulah dunia berguncang. Gelombang berkat surgawi yang jumlahnya tak terkira besarnya turun dari langit, menyebabkan susunan tak berwujud itu meluas secara besar-besaran. 100 meter, 200, 300, 600, 700. Ledakan, dunia hampir runtuh. Deretan yang membentang sepanjang 1 kilometer penuh dengan kehidupan. Jika sebelumnya tampak imajiner, sekarang tidak mungkin lebih nyata. Kekuatan mengalir deras ke dalam tubuh Dion, mengalir melalui pembuluh darahnya tanpa hambatan. Dahulu kala, Dion menyadari bahwa pemahaman yang diperlukan untuk meningkatkan niat apinya menjadi Dao sudah ada dalam dirinya sejak lama. Namun, dia tidak melakukannya karena dua alasan. Pertama, karena dia ingin meletakkan fondasi yang lebih kuat. Tetapi yang lebih penting karena dia tidak tahu bagaimana dia akan bereaksi terhadap pemahaman yang lebih dalam tentang chaos. Tetapi sekarang, dia sangat percaya diri dengan kondisi mentalnya. Pada saat-saat itu, saat ki jiwanya berenang di dalam pikirannya, dia merasa seolah-olah seluruh dunia terbuka untuknya. Namun yang lebih mengejutkan adalah dia samar-samar dapat merasakan bahwa salah satu dari 6 lingkaran cahaya paling misterius. Yang satu memiliki cahaya keemasan yang bersinar dalam bentuk seekor naga, dengan penuh semangat memohon padanya untuk mengizinkannya masuk. Rasa keakraban itu tak tertandingi. Sama seperti niat apinya, Dion merasa bahwa petir ini juga dapat melonjak ke alam Dao sesuai keinginannya. Api dan petir yang senantiasa menyelimuti sayap emasnya semakin ganas. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1762, terwujud. Bahkan Dion tidak menduga hal ini. Petir emas itu telah lama tidak terlihat sehingga dia pikir dia tidak akan pernah merasakan penerimaannya. Siapa yang tahu bahwa saat ini dia sangat membutuhkannya. Petir itu akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Catatan penulis, penyegaran singkat bagi mereka yang membutuhkannya. Manifestasi Dion hadir dengan 6 lingkaran kekuatan. Pagoda senjata, mata tunggal, api putihnya, api hitamnya, mahkotanya, dan kilat emas yang dibangkitkannya selama ujian kedua setelah dihantam kilat emas yang muncul setelah Amporae menjadi pencipta Music Wheel. Sesaat kemudian, sesuatu yang hampir tidak dapat dipercayai Chen Glei terjadi. Langit yang tadinya biru dan cerah telah sepenuhnya dilapisi oleh portal menuju alam kematiannya. Bahkan sekarang, portal hitam yang berputar-putar itu masih memungkinkan makhluk-makhluk kerangka hitam untuk turun, memenuhi medan perang dengan ocehan makhluk-makhluk kegelapan. Akan tetapi, semua ini berubah hanya dalam sekejap. Langit mulai bergemuruh, suara guntur melonjak dan memantul di udara. Saat itulah langit menjadi gelap karena alasan yang sama sekali berbeda dari portal Chen Glei ke dunia bawah. Kutukan Yin selalu berupa petir. Sejak dahulu kala, hal ini selalu terjadi. Namun, mereka yang dapat mengendalikan petir jumlahnya terlalu sedikit dan harga yang harus dibayar sangat mahal. Kita hanya perlu melihat klan Ragnar untuk memahaminya. Klan mereka terbentuk berkat leluhur yang diberkati keberuntungan dan menerima warisan petir. Namun, tingkat kelangsungan hidup para jenius mereka sangat rendah karena hal ini. Berkat afinitas petir mereka yang besar, kesengsaraan petir mereka menjadi jauh lebih sulit, yang mengakibatkan sebagian besar dari mereka tewas. Kenyataannya, banyak dari perbuatan jahat mereka dapat ditelusuri kembali ke alasan ini. Agar klan dapat bertahan hidup hingga sekarang, mereka merasa terpaksa melakukan tindakan jahat ini untuk mengurangi kerugian mereka. Meskipun Dion memahami hal ini, dia tidak menghormatinya. Namun, masalah ini tidak relevan sekarang. Yang relevan adalah kilat emas yang turun dari langit, menghancurkan portal menuju alam kematian Chen Glei, dan memaksanya untuk memuntahkan darah. Susunan kedua berdenyut hidup di punggung Dion, mengamuk dengan niat yang tidak kurang dari niat Dao apinya. Ia berderak karena kebencian dan kekuasaan, memancarkan suara yang menjengkelkan mirip dengan kicauan jutaan burung. Catatan penulis, salam untuk Kakashi. Tidak peduli seberapa yakin mereka dengan kekuatan mereka sebelumnya, Lionel dan Eve tidak bisa tidak menjadi pucat. Lionel begitu bangga dengan Dao apinya beberapa saat yang lalu. Tetapi sebelum Dion, apa nilainya? Hanya Chen Glei yang mampu menjaga ketenangannya, semangat bertarungnya membumbung tinggi saat ia meraung ke langit, tubuh besarnya mencambuk ke arah Dion. Tangan Dion terentang keluar, lembing api hitam yang dibalut petir keemasan muncul dalam sekejap. Aku sudah memperingatkan kalian semua, bukan? Lengannya melesat maju seperti meriam. Lingkaran-lingkaran udara yang meledak berputar di sekitar serangan yang dilancarkan ke arah gerombolan makhluk-makhluk kerangka itu. Ledakan, 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 itu hanya satu serangan, tetapi puluhan ribu pasukan Chen Glei musnah dalam sekejap. Semangat bangkit sekali lagi saat Dion bertindak seperti Dewa Petir Zeus, menghujani mereka dengan hujan panah pembalasan. Ironinya sungguh dahsyat. Chen Glei sendirilah yang mengatakan bahwa orang dengan jumlah kepalan tangan kecil terbanyak tidak akan menang. Dan sekarang, kata-katanya telah menjadi kenyataan.
Klan Ragnar tiba-tiba membeku. Menyaksikan Dion di langit bagaikan dewa di antara manusia, menyambar petir keemasan seakan-akan awan yang ditempa surga menjadi tempat bermainnya, hal itu menyentuh bagian terdalam dari jiwa mereka. Di klan Ragnar, tidak ada Tuhan yang mereka sembah lebih dari Thor. Dia adalah sosok leluhur mereka yang tidak pernah mereka lupakan, seorang pria yang berdiri di atas semua yang lain. Meskipun Odin diakui sebagai pencipta benih iman yang paling kuat di masa lalu mereka, Thor tidak diragukan lagi adalah yang paling dicintai. Bukannya mereka menggabungkan citra Thor dengan Dion dalam pikiran mereka. Melainkan, mereka merasakan tekanan yang dalam. Seolah-olah sebelum Dion, mereka tidak bisa berharap untuk mengendalikan petir mereka. Bahkan jika mereka adalah Thor sendiri. Itu hanya satu serangan tombak api hitam yang berputar dan kilat yang berderak, tetapi kehancurannya tak tertandingi. Jika bukan karena tindakan cepat Dion dalam meredam ledakan itu, apalagi pasukan kerangka, sebagian besar pasukannya sendiri akan musnah bersama dengan pasukan Ragnar dan Pakal. Namun, bahkan dengan penekanan kesadarannya, dampak dari dao petir Dion mengubah medan perang secara drastis sekali lagi. Pasukan Ragnar segera kehilangan setengah dari kecakapan tempurnya. Transformasi mereka yang mengamuk berhenti bekerja, dan para Valkyrie mereka tidak dapat lagi merasakan esensi dari teknik tombak khusus mereka. Seolah-olah Dion telah mencekik mereka sepenuhnya. Kekuatan sejati dao terlihat jelas. Saat seseorang mencapai level Dion, seolah-olah setiap dao yang dipahami menjadi domain sejatinya sendiri. Tubuh Dion berkelebat di sekitar medan perang. Dimanapun ia muncul dan sayap emasnya yang indah yang diselimuti api dan kilat mengepak, kehancuran akan terjadi. Ke-39 pakar dao itu sangat frustrasi. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba mengunci ruang, tidak peduli seberapa cepat mereka bergerak, mereka tidak bisa menahannya bersama Dion. Chen Glei hanya bisa menyaksikan ribuan pasukan kerangkanya, pasukan yang dibangunnya selama ribuan tahun, tumbang satu demi satu. Lawan aku, dia meraung dengan kemarahan yang tak terbendung. Namun Dion berpura-pura tidak bisa mendengarnya. Yah, hanya itu atau dia benar-benar tidak bisa. Derak petirnya seakan menenggelamkan semua yang lain. Sebagai individu yang berbahaya, Lionel kembali tenang dan segera mulai menjelajahi medan perang untuk mencari pion yang dapat mereka gunakan untuk memaksa Dion melawan mereka secara langsung. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak dapat menemukan sedikit pun jejak Madeline, Ri, atau Clara. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1763, tiba-tiba. Ketika menyadari hal ini, perasaan terkekang yang selama ini ia pendam tiba-tiba bangkit kembali. Mengapa Dion selalu merasa selangkah lebih maju? Sebelumnya, justru karena Dion pengkhianatannya terbongkar. Saat itu, Dion bahkan mengetahui hubungan dirinya dan Eve sebelum mereka menceritakannya kepada siapapun. Untuk seorang pangeran yang dibesarkan untuk menjadi yang terbaik sejak awal. Pangeran yang sama yang mempermainkan para jenius Ueda yang disebut tak terkalahkan bahkan di masa mudanya, Lionel tidak dapat menerima kekalahan terus-menerus yang dialaminya dari Dion. Jika Dion tahu pikiran Lionel sekarang, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Madeline, Ri, dan Clara tidak diusir karena Dion sudah merencanakannya jauh-jauh hari. Sebaliknya, mereka saat ini sedang menaklukkan wilayah Ragnar dan memimpin pasukan mereka sendiri. Adalah kebetulan belaka bahwa rencana Lionel gagal. Menyadari keresahan suaminya, Eve menggenggam tangan Lionel lebih erat. Lionel, katanya tegas. Lionel tersadar dari amarahnya, mencoba memperlambat detak jantungnya. Situasi ini tidak seburuk yang terlihat. Hemat energimu, pada akhirnya, dia harus melawan kita apapun yang terjadi. Tidak perlu memaksakan masalah. Kerutan di dahi Lionel semakin dalam mendengar kata-kata ini. Pikirkanlah, tidak mungkin Chen Glei dapat mengendalikan begitu banyak mayat hidup sekaligus. Dia terlalu sombong dalam melepaskan begitu banyak mayat hidup, dia hanya ingin membuktikan suatu hal dan akhirnya menjadi bumerang. Bahkan jika kita memberitahunya hal ini secara langsung. Apakah kamu yakin dia akan mendengarkan? Tapi, jika bajingan itu membunuh sebagian besar dari mereka, kendali Chen Glei akan meningkat secara eksponensial. Membuat setiap individu Andit menjadi jauh lebih kuat. Pada akhirnya, dia membantu kita. Lionel menatap istrinya. Ia teringat saat-saat ketika ia yang membimbingnya. Ia selalu bersama rencananya, ia selalu bersama solusinya. Namun setelah kejadian-kejadian itu, peran mereka telah lama berubah. Jika bukan karena Eve, ia tidak akan hidup hari ini, apalagi menjadi sekuat ini. Lionel mengangguk, lalu berbalik dan menata kembali dirinya. Saat melakukan tindakan ini, ia tidak menyadari ekspresi khawatir yang tersirat di mata istrinya. Matanya berpaling, terpaku pada sosok Dion yang megah dan berkedip-kedip. Dia tahu betul kerugian yang ditimbulkan oleh ibu angkatnya, Matriarch Nifeus. Dia bahkan samar-samar menyadari bahwa Dion tidak salah. Namun, terkadang, dunia lebih rumit daripada hitam dan putih, benar dan salah.
Dion bukan saja telah membunuh satu-satunya wanita yang dapat ia panggil ibu, ia juga terus-menerus menyiksa jiwanya, bahkan memamerkan fakta ini di hadapannya. Dia tidak bisa memaafkan ini. Matanya berkedip-kedip, berdenyut penuh kekuatan. Saat itulah Dion tiba-tiba berhenti membantai pasukan kerangka. Jelas bahwa ia dapat melanjutkan, tetapi ia tidak melakukannya. Eve segera mengerti bahwa apapun yang dapat ia pikirkan, Dion juga dapat melakukannya. Ini jumlah yang sempurna. Jumlahnya cukup banyak sehingga Chen Glei masih belum bisa mengendalikannya dengan baik, tetapi terlalu sedikit untuk memengaruhi pertempuran secara signifikan. Dengan adanya aku di dekatmu, kau bahkan tidak akan punya waktu untuk berpikir mengendalikan pasukan sebesar itu. Dion melesat maju. Dalam sekejap, ia berada di tengah-tengah 39 ahli Dao dan melancarkan 39 pukulan keras secara bersamaan. Pergerakan Dion begitu mendadak sehingga selain Lionel, Eve dan Chen Glei, tidak ada yang bisa bereaksi. Gambaran 36 naga yang jatuh dari langit terlalu dahsyat. Kenyataan bahwa manusia yang ukurannya kurang dari 1/1000 dari mereka adalah penyebabnya bahkan lebih dahsyat. Kau ingin bertarung? Pukulan Dion tepat mengenai moncong Chen Glei. Meskipun ukuran kepalan tangan Dion lebih besar, rasanya seperti bara api sebesar meteor yang menghantamnya. Meskipun sisik hitam berkilau Chen Glei tidak penyok sedikit pun, harga dirinya hancur saat lehernya yang panjang dan berliku-liku tersentak ke belakang. Lionel dan Eve bahkan lebih menyedihkan. Mereka bekerja sama untuk menangkis serangan Dion, tetapi baru setelah beberapa kilometer tergelincir mereka berhasil memperlambat diri hingga berhenti. Sayangnya bagi mereka bertiga, ini bukanlah masalah terbesar. Meskipun Dion telah melemparkan mereka semua ke berbagai arah secara langsung, ke-36 naga itu jatuh ke tanah tepat di bawah Dion. Tubuh mereka yang panjangnya 1 kilometer membantai puluhan ribu Ragnar dan pakal dalam sekejap. Aku memberi kalian semua kesempatan. Dion menggeram, tombak lain muncul di tangannya. Namun kali ini, tombak itu jauh lebih panjang, membentang ratusan meter. Ia menembus udara, merobek ruang dan menusuk tubuh beberapa naga giok hitam dalam tumpukan yang memalukan. Raungan kesakitan dan rasa malu mengguncang medan perang. Rasanya meskipun ini adalah perang yang melibatkan miliaran orang, satu orang telah menjadi pusat perhatian. Kamu berani? Saya berani melakukan lebih banyak lagi. Dion menusuk naga giok hitam lainnya. Petir emas yang mengalir di sepanjang tombaknya yang besar dan merusak mengalir melalui tubuh mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak sedikit pun saat mereka kejang. Apakah ini yang terbaik yang bisa kau lakukan? Dion berteriak ke arah Chen Glei seolah-olah memancingnya agar kehilangan akal sehatnya. Kau dengan arogan meninggalkanku dan memperoleh puluhan ribu tahun dariku. Namun ini adalah yang terbaik yang kau miliki? Pemandangan pupil reptil yang memerah hingga beberapa puluh meter dapat membuat orang yang paling berani sekalipun gemetar. Namun, Dion menghadapi naga giok hitam besar ini dengan tatapan jijik. Tombak-tombaknya terus berterbangan, satu demi satu. Bagi mereka yang berada di Celestial Quadrants, naga adalah legenda yang bahkan tidak dapat mereka sentuh sedikit pun. Mereka hanya dapat memimpikannya dalam mimpi, mendengarkan kisah-kisah leluhur mereka yang perkasa di masa lalu dan pertemuan mereka dengan ras yang perkasa ini. Namun, melihat mereka diperlakukan seperti ular taman oleh seorang pria dalam bentuk dewa bersayap emas. Ini adalah hari yang tidak akan pernah mereka lupakan. Lemparkan semua yang kau punya padaku. Aku tidak ingin mendengar alasan apapun darimu setelah kau dipaksa tunduk di bawah tumitku sekali lagi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1764, buram. Naga giok hitam lainnya tertusuk. Kakekmu mencoba membunuhku saat aku masih menjadi ahli formasi meridian. Tawa Dion mengguncang gerbang. Bayangkan, seorang dewa tumbang di bawah pedang seorang ahli formasi meridian. Sungguh menyedihkan klan Daiyu. Tubuh Chen Glei bergetar hebat. Napas naga api hitam menyembur dari bibirnya, dipenuhi aroma kematian. Ki bertipe tebal muncul dalam tubuh Dion dalam sekejap, bercampur sempurna dengan darahnya yang seperti merkuri dan menciptakan perisai yang membentang lebih dari 100 meter. Pemandangan seberkas api yang terhenti oleh lapisan energi yang tampak tipis semakin mengguncang mereka. Apakah kau ingin tahu mengapa aku repot-repot membuatmu tetap hidup bahkan setelah semua itu? Ejekan Dion berlanjut di balik dinding api hitam. Leluhurmu yang menyedihkan itu berlutut dan memohon padaku untuk menyelamatkan klan Daiyumu. Dia tahu betul betapa tidak bergunanya keturunannya dan memutuskan untuk mempercayai orang luar. Dyon. Perasaan Chen Glei tidak bisa lagi digambarkan sebagai kemarahan belaka. Ia ingin mencabik-cabik Dion dan berendam dalam darahnya. Ia ingin mencungkil matanya dengan jari-jarinya dan mencabik lidahnya dengan cakarnya. Pada saat itu, hembusan napas naga terpantul dengan sempurna, memantul ke tubuh Chen Glei dan melemparkannya sekali lagi. Dan kalian berdua, perhatian Dion tertuju pada Lionel dan Eve yang terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi yang tak tertandingi makhluk surgawi. Tubuhnya berkelebat, dengan mudah menghindari serangan mereka.
Serentetan pertukaran terjadi, bergema dalam ledakan hiruk-pikuk di langit yang mengakibatkan munculnya beberapa lingkaran konsentris. Bajingan yang mengecewakan ayah dan keluarganya, dan wanita yang melebarkan kakinya hanya untuk mendapatkan pria. Telapak tangan Dion menamparkan wajah Lionel saat tumitnya turun dari langit, menghantam bahu Eve dan membuatnya terkubur di tanah di bawahnya. Ibumu yang jalang itu masih terus kusiksa sampai saat ini, tapi kau malah tergeletak menyedihkan di dalam tanah. Kepala Dion menoleh ke arah Lionel. Dan keluargamu menjadi lebih makmur daripada sebelumnya di bawah pemerintahanku. Mereka tidak pernah membutuhkanmu dan tidak akan pernah membutuhkanmu. Orang akan mengira medan perang akan menjadi sunyi senyap. Seorang pria lajang telah menjadikan 39 ahli Dao sebagai mainannya. Namun, saat itulah puluhan binatang buas melesat ke langit saat 39 sinar cahaya merah menembus awan di atas. Pemandangan itu sangat mengerikan, bahkan lebih mengerikan daripada pembukaan alam kematian Chen Glei. Ada sesuatu yang benar-benar mengerikan tentang pemandangan itu. Mata Dion menyipit. Seperti yang diharapkan, mustahil untuk mendapatkan keuntungan seperti itu dari Chaos Universe tanpa memberikan sesuatu sebagai balasannya. Bahkan jika kau adalah naga atau pengguna Eternity's Balance. Raungan itu terdengar tanpa kesadaran. Mereka tidak meraung karena marah atau karena tujuan. Sebaliknya, mereka meraung hanya karena mereka tidak dapat mengendalikan dorongan hati mereka. Mereka telah menyerah pada aliran ki neraka yang bernanah. Pikiran mereka bukan lagi milik mereka sendiri. Tombak Dion, yang masih menusuk tubuh besarnya ke tanah, pecah menjadi hujan bara hitam dan percikan emas kecil. Tubuh Chen Glei, yang masih tergantung di udara, tiba-tiba menyusut dengan cepat. Dalam sekejap, seekor naga besar sepanjang beberapa kilometer berubah menjadi humanoid kekar setinggi 3 meter. Matanya tidak lagi berwarna kuning memantulkan cahaya. Sebaliknya, matanya seperti dua batu rubi, yang berenang dengan darah. Tubuhnya ditutupi sisik hitam merah. Di punggungnya, ekor yang panjang dan tebal sepanjang 5 meter mencambuk dengan keras, mengirimkan bilah angin ke tanah di bawahnya yang membelah medan perang menjadi dua. Jurang yang sangat besar muncul. Namun, tepat ketika naga-naga giok hitam itu tampaknya akan jatuh ke dalamnya, tubuh mereka mengembang, mengikuti arah yang berlawanan dengan Chen Glei. Sisik mereka memerah saat bentuk mereka yang seperti ular memanjang dari 1 kilometer menjadi hampir 5 kilometer. Pada saat yang sama, tubuh Lionel bergetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rambutnya berubah menjadi merah menyala, mengikuti warna matanya. Jubahnya robek dari tubuhnya, tidak mampu menahan tonjolan fisik maskulinnya. Semuanya sesuai dengan harapan Dion. Dengan Wings of Blessings dan Cleanse miliknya, langkah selanjutnya mudah baginya. Kalahkan mereka sampai mereka tidak bisa melawan lalu bersihkan ki neraka dari tubuh mereka. Saat itu, mengendalikan mereka akan mudah. Namun, Dion hanya bisa tersenyum pahit. Bahkan ketika rencananya tampak sempurna, rencana itu bisa saja gagal. Tidak ada yang bisa menyalahkan Dion. Apa yang terjadi selanjutnya sungguh tidak masuk akal. Bahkan baginya, memprediksinya adalah hal yang mustahil. Tidak peduli seberapa siapnya dia tidak akan pernah menduga bahwa bahaya terbesar bukanlah Chen Glei, atau bahkan Lionel yang lebih lemah, melainkan satu-satunya di antara mereka yang belum pernah dia lawan sebelumnya. If, kata-kata lelaki tua itu terngiang-ngiang di kepalanya lagi. Sungguh, wanita tidak pernah bisa marah. Teriakan melengking Eve mengguncang langit. Meskipun pilar ki neraka meletus ke langit untuknya juga, miliknya jelas lebih besar. Tidak hanya lebih besar, namun tidak seperti yang lain, kondisi mentalnya tidak terpengaruh sedikit pun. Rambut putihnya menari-nari, meski warnanya tidak berubah, panjangnya tumbuh tak terkendali, bahkan lebih panjang dari ekor Chen Glei. Meski begitu, warna kulitnya memang berubah, atau lebih tepatnya, tampaknya berubah. Suhu di sekelilingnya meroket diikuti oleh sedikit kemerahan pada kulitnya yang putih. Pada saat berikutnya, gaun putihnya terbakar menjadi abu, hanya memperlihatkan pakaian tempur abu-abu ketat. Namun, yang paling mengguncang Dion adalah matanya. Mutiara putih yang buram. Tidak ada pemisah antara iris matanya dan apa yang tersisa. Dion langsung tahu, bahkan tanpa penampakan berkilauan dari wanita yang ditutup matanya dan berpakaian putih di punggungnya, dunia seperti apa yang dilihatnya sekarang. Eve tampaknya hampir tidak berubah, tetapi di mata Dion, semuanya telah berubah. Entah bagaimana, Eve berhasil mencapai keadaan binatang infernal sejati, menggunakan ki infernal sesuka hatinya tanpa kehilangan akal sehatnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1765, orang pertama. Kita harus ingat bahwa binatang buas di dalam Chaos Universe bukanlah binatang infernal sejati, mereka adalah binatang infernal embrionik dengan harapan suatu hari dapat menembus lapisan berikutnya. Satu-satunya binatang infernal sejati yang tersisa di kosmos berada di dalam Devil Quadrants.
Tetapi bahkan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketinggian yang pernah dicapai binatang infernal di masa lalu. Di mata mereka di masa sekarang, Celestial Beast masih merupakan spesies yang agung, tak tersentuh bahkan setelah mereka jatuh ke tingkatan transenden. Namun, siapa musuh bebuyutan mereka seumur hidup? Bukankah Infernal Beast? Dion tidak perlu berpikir panjang untuk memahami bagaimana Hawa bisa melakukan ini. Dengan keseimbangan keabadian, semua ki yang ada pasti berada dalam keseimbangan sempurna dengan diri Anda. Inilah kebenaran, esensi dari keseimbangan keabadian. Tidak diragukan lagi bahwa penguasaannya terhadap konstitusinya jauh lebih besar daripada pemahaman Dion tentangnya. Meskipun telah menyusun konstitusi itu 2 kali, Dion hampir tidak menghabiskan waktu untuk merenungkannya. Selain itu bukanlah konstitusi aslinya. Tubuhnya bereaksi jauh lebih baik terhadap tubuh berlian titannya. Untuk alasan yang sama, Lionel bukanlah tandingan istrinya dalam hal ini meskipun istrinya memiliki yin primordial. Tatapan Eve jatuh pada Dion. Matanya begitu tenang sehingga mata Dion sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipit. Ekspresi ini jauh lebih menakutkan daripada Chen Glei yang marah berdiri di langit tidak jauh darinya. Bahkan jika Dion menjelaskan bahwa ia sengaja memancing mereka, itu tidak akan membantu sama sekali. Pada akhirnya, Eve akan selalu menginginkannya mati. TSK, Dion menggelengkan kepalanya. Siapa orang bodoh yang menempatkan Eternity's Balance di peringkat ke-10 di antara 11 konstitusi dewa? Aku ingin bicara dengannya. Pikiran Dion baru saja selesai ketika Eve, yang baru saja berada beberapa kilometer jauhnya, tiba-tiba muncul di hadapannya. Tak ada peringatan, tak ada angin yang menusuk, Dion bahkan tidak melihat ototnya berkedut. Kehendak Kaisar Titan, babak pertama, tahap ketiga. Tubuh Dion langsung mengalami perubahan luar biasa saat kekuatannya meningkat 80 kali lipat. Tapi, itu tidak penting. Tubuhnya terpental, memperbesar retakan yang dibuat ekor Chen Glei. Entah bagaimana, orang pertama yang memaksa medan perang menjadi sunyi bukanlah Dion, melainkan Eve. Dion perlahan bangkit dari udara, menyeka cairan merah dari bibirnya. Meskipun darahnya tampak seperti merkuri di dalam tubuhnya, seperti pembuluh darah yang tampak berwarna hijau kebiruan, darahnya tetap berwarna merah. Kerusakan akibat serangan Eve sungguh mengejutkan. Dion dapat melihat bahwa ada rahasia tersembunyi di dalam tinjunya yang berhubungan dengan pemahaman, bukan sekadar kekuatan murni. Untungnya, kemampuan Battle Changpao miliknya aktif dengan sempurna. Pusaka Sekte Rusa Surgawi memiliki 2 kemampuan utama. Yang kedua, Dion belum menggunakannya. Namun yang pertama baru saja diaktifkan. Ini adalah kemampuan untuk menyebarkan kekuatan kontak secara merata di seluruh permukaan Changpao pertempuran. Ini secara signifikan menurunkan daya tembus dari setiap serangan. Sebelumnya, Ki Dion tidak cukup padat untuk mengaktifkan kemampuan ini dan ia mengandalkan kemampuan pertahanan dasar dari Changpao pertempuran. Namun, sekarang, ia hampir terlalu memenuhi syarat. Namun, baru setelah kemampuan kedua digunakan, orang akan mengerti mengapa harta karun tingkat spiritual dipilih sebagai pusaka sekte yang begitu perkasa. Jika Eve tampak terkejut dengan seberapa cepat Dion menepis serangannya, dia tidak menunjukkannya. Matanya tampak sangat tenang, namun, bukan dia yang menyerang selanjutnya. Bahkan jika Eve dapat mengendalikan ki infernal dalam dirinya, 38 ahli Dao yang tersisa tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mereka telah menunjukkan pengendalian diri yang tidak manusiawi dengan menunggu begitu lama untuk menyerang. Sebuah fakta yang menjadi ironis setelah seseorang menyadari bahwa baru 1 detik sejak Dion memicu transformasi mereka. Chen Glei sama sekali mengabaikan Eve dan Lionel. Seolah-olah satu-satunya orang yang tersisa di dunia ini hanyalah Dion dan satu-satunya perasaan yang tersisa hanyalah keinginannya untuk mencabik-cabiknya. Bahkan sebelum serangan itu mendarat, Dion merasakan sakit kepala. Seseorang mungkin bertanya-tanya mengapa ia sengaja membuat musuh-musuhnya lebih kuat. Mengapa tidak mengalahkan mereka dalam keadaan kekurangan ki neraka, lalu membersihkan mereka dari ki ini? Masalahnya adalah Dion sadar bahwa tidak mungkin keadaan bisa semudah itu. Ada kemungkinan 100% bahwa kekuatan tersembunyi mereka akan terpicu saat ia mencoba menaklukkan mereka. Dengan seberapa besar mereka membencinya? Bagaimana mereka bisa membiarkannya menang tanpa melawan dengan sekuat tenaga? Mengetahui hal ini, Dion memutuskan untuk memaksanya keluar dari diri mereka lebih awal. Di bawah pengaruh ki infernal, seseorang tidak hanya akan menjadi jauh lebih buas dan gila, tetapi rasa sakit akan menjadi kenangan yang jauh sementara pada saat yang sama ada di samping faktor penyembuhan yang tidak senonoh. Jika Dion kelelahan mengalahkan mereka terlebih dahulu, lalu memicu kondisi neraka mereka, dia akan dipaksa bertempur dalam pertempuran ini dalam kondisi lelah. Sesuatu yang merupakan puncak kebodohan. Akan tetapi, meski tahu bahwa itu adalah jalan yang lebih mudah, Dion tidak dapat menahan rasa jengkel. Tinju seorang humanoid naga dan seorang pria yang kesal beradu. Lengan bawah Chen Glei patah dengan hebat, memperlihatkan tulang di bawahnya,
tetapi dia tidak bergeming sedikit pun. Lengannya yang terluka bergerak ke samping, memanfaatkan gerakan cepatnya untuk kembali ke tempatnya, sementara lengannya yang lain melancarkan serangan langsung lainnya. 36 hembusan naga menghantam dari langit. Panasnya tak tertahankan sehingga prajurit yang lebih lemah di bawah langsung terbakar habis. Tidak peduli seberapa keras Dion mencoba, mustahil untuk melindungi dirinya sendiri dan semua orang di belakangnya. Bahkan sekarang, Eve kembali terkejut. Bentuk bibrida naga setidaknya memiliki pengganda 50 kali lipat di alam surgawi. Namun, di alam Dao, ada lompatan besar lainnya. Bergantung pada seberapa dalam pemahaman seseorang tentang jalan hidup manusia, bukan tidak mungkin untuk memberikan peningkatan kekuatan 100 hingga 500 kali lipat, bahkan mungkin lebih. Selain itu, Ki Neraka merupakan peningkatan kekuatan yang sangat besar. Jadi bagaimana mungkin Chen Glei kalah dalam beberapa kali pertarungan dengan Dion? Itu tidak masuk akal. Apa yang sedang terjadi? Eve mengerutkan kening. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa kebingungannya membuat Dion semakin yakin akan sesuatu. Apapun pemahaman yang diperoleh Eve, itulah yang benar-benar harus diperhatikannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1766, bayanganku. Yang tidak diketahui Eve adalah bahwa sementara Chen Glei memperoleh pengganda hampir 150 kali lipat hanya pada tubuhnya, Dion memperoleh pengganda 80 kali lipat pada tubuh dan ki-nya. Ketika efek ini disinergikan dengan jalur meridiannya yang unik dan kemampuan mereka untuk memadukan ki vital dan konvensionalnya dengan sempurna, hasilnya tidak hanya bersifat aditif. Selain itu, kendali Dion atas konstitusinya telah mencapai tingkat baru saat Halo-nya diaktifkan. Kemampuan Halo ini adalah hasil dari membanjiri otaknya dengan ki jiwa. Dia tidak hanya dapat menghitung masalah dengan jauh lebih cepat, tetapi kendalinya atas tubuhnya juga belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam setiap pertukaran dengan Chen Glei, Lionel, dan naga giok hitam, berat badan Dion berubah dengan cepat, anjlok hingga mendekati nol sebelum meroket hingga miliaran jin dalam sekejap. Selain itu, ia terus-menerus menukar ki-nya, mencocokkan berat badannya yang rendah dengan ki tipe ringan dan berat badannya yang tinggi dengan ki tipe tebal. Setiap kali dia melakukannya, serangannya akan menggabungkan kecepatan yang tak terbayangkan dan berat yang menghancurkan tulang. Rasanya seolah-olah setiap serangan dilancarkan oleh daratan yang sangat luas, bukan oleh manusia. Kenapa kau masih berdiri di sana? Dion meraung, menghancurkan tulang belakang naga giok hitam sekali lagi. Dia telah melakukannya berkali-kali hingga dia tidak bisa menghitungnya lagi. Kau tidak ingin membunuhku? Ayo. Eve tidak mengatakan apapun saat ia melesat maju, memasuki keributan. Tidak diragukan lagi bahwa penambahan berat badannya sangat menambah beban baginya. Jika orang lain menghadapi begitu banyak lawan dengan kekuatannya saat ini, mereka akan tumbang. Eve sendiri sudah menjadi musuh yang menurut Dion layak mendapatkan perhatian penuhnya, apalagi ditambah dengan 38 ahli Dao lainnya. Namun, Dion secara unik diciptakan untuk ini. Pertama, jiwa Dion terlalu kuat dan kecepatan berpikirnya terlalu cepat. Setiap detik, ia menelaah ribuan kemungkinan sebelum memilih satu yang menempatkannya pada posisi terbaik. Kedua, ada Little Yin. Tak seorang pun di sini, bahkan Hawa yang telah berevolusi, yang memenuhi syarat untuk mengunci ruang di hadapan hamster surgawi. Meskipun Hawa telah menjadi musuh bebuyutan Little Yin, karena tidak memiliki spesialisasi dalam ki spasial, melainkan pemahaman aneh yang tampaknya masih belum dapat dipahami Dion. Ia sama sekali tidak mampu menahan Little Yin. Ketiga, Dion memiliki terlalu banyak harta karun. Meskipun 39 orang ini mendapatkan keuntungan dari Chaos Universe, mereka tidak hanya membayar harga yang mahal, keberuntungan mereka juga jauh di bawah Dion. Saat skala naga emas klan Aurum muncul, tekanan pada bahu Dion berkurang lebih dari setengahnya. Kemampuan bertahannya yang hebat, yang disesuaikan dengan kekuatan tubuh Dion, menimbulkan malapetaka yang dahsyat. Pada saat yang sama, pusaka Sekte Rusa Surgawi menunjukkan kehebatannya, seolah-olah mengumandangkan kembalinya sekte mereka yang telah lama mati. Bayangan Dion melawan 39 ahli Dao adalah sesuatu yang tidak akan pernah terlupakan. Jika Dion memenangkan pertempuran ini, tidak akan ada keraguan di hati siapapun di sini. Dion bertukar serangan lutut dan pukulan dengan Eve. Sesaat kemudian, ki jiwanya beriak, menciptakan 5% yang musnah saat memblokir napas naga berlapis 3. Tinju Dion berderak seperti kilat, tetapi setiap kali bertabrakan dengan buku-buku jari Eve, tinjunya tampak lenyap begitu saja saat ki yang tak terlukiskan mencabik-cabik tubuhnya. Dion berbalik tiba-tiba, melakukan tendangan rumah melingkar untuk menjaga jarak dari Eve, namun berhasil menghalau serangan yang datang dari punggungnya. Telapak tangannya melesat ke depan, meletus menjadi awan tulang dan daging yang hancur saat menghantam dada Lionel. Mata Eve bergetar, berusaha keras untuk tetap tenang saat ia melesat maju sekali lagi. Ia tampaknya tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dengan pupil matanya, tidak seorang pun seharusnya bisa melakukan manuver tipuan padanya.
dia akan bisa melihatnya dalam sekejap. Namun, dia sudah tidak bisa menghitung berapa kali Dion melakukan hal itu. Murid keabadian dapat langsung melihat garis takdir, mengukur kemungkinan terjadinya sesuatu dalam skala kecil. Semakin besar skala yang ingin dilihat penggunanya, semakin mahal harga yang harus dibayar. Namun, dalam hal-hal sederhana dan langsung seperti pertempuran, hampir tidak ada harga yang harus dibayar sama sekali. Hal inilah yang membingungkan Eve. Seberapa keras pun ia mencoba, ia tidak dapat memprediksi gerakan Dion. Atau mungkin ia bisa, tetapi Dion membaca dan bereaksi terhadap tanggapannya dengan sangat cepat sehingga membuat penilaian awalnya menjadi sia-sia. Meskipun memiliki pupil, Eve tidak akan pernah bisa menyamai kecepatan berpikir Dion, dan jiwanya pun tidak akan pernah bisa menyamai Dion. Meskipun Eve bisa melihat masa depan, Dion bisa membaca masa kini dan bereaksi lebih cepat daripada Eve. Mari kita lihat, perkataan Dion yang tiba-tiba mengejutkan Eve. Sebelum dia bisa bereaksi, kehadiran yang menyesakkan turun dari langit, mencekik mereka yang ada di bawah. Sebuah manifestasi yang hanya bisa ditunjukkan oleh Dion muncul. Seorang pria perkasa bersayap 10 yang mengenakan jubah api hitam berdiri di langit. Sebuah roda berisi gambar-gambar mistik berputar, hanya untuk memungkinkan sebuah mahkota berada di puncaknya. Raja Naga muncul di pergelangan tangan Dion, segera diikuti oleh setengah langkah dao berlian biru kerajaan yang indah. Saat itulah kemampuan kedua pusaka sekte rusa surgawi terwujud. Cangpau pertempuran mulai berubah. Saat ikatan Raja Naga menyebar ke seluruh tubuh Dion, melapisinya dengan baju besi hitam yang megah, Cangpau menyatu sempurna dengannya. Menciptakan baju besi pertempuran hitam dan putih, dengan aksen emblem emas dan perak murni. Mungkin kalau itu saja, semuanya akan baik-baik saja, tetapi Dao setengah langkah tidak akan membiarkan dirinya dilupakan. Sebuah zirah biru kerajaan yang elok tampak bertengger di atasnya, menyatukan dengan sempurna bentuk ilusinya ke dalam zirah yang megah itu. Eve gemetar. Bukan karena perubahan pakaian Dion yang tiba-tiba, tetapi karena pupil matanya tiba-tiba tampak seperti pantulan matanya sendiri. Dion juga memiliki pupil keabadian. 3 set yang terdiri dari 108 kata terbang dari pagoda senjata Dion, beredar di udara dengan aura penekan yang tampaknya tak tersentuh. Raungan kemarahan mengguncang langit, namun itu tidak menjadi masalah karena ribuan luka mulai muncul pada naga-naga neraka yang perkasa itu. Sedangkan Eve, keunggulannya atas Dion kembali anjlok. Setiap pertukaran serangan terasa seperti dia sedang mendaki gunung yang terus tumbuh, seolah-olah tidak peduli seberapa kuatnya dia. Dion akan mengalahkan pertumbuhan pribadinya 10 kali lipat. Akan kuhantamkan padamu. Tinju dan pedang tak berujung jatuh dari langit saat Dion melancarkan sejumlah teknik yang sangat hebat. Apakah mungkin satu orang bisa memahami begitu banyak teknik sendirian? Bayanganku adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau hindari. Melahap, jiwa Dion melekat pada mereka semua kecuali Eve. Dia langsung mengerti bahwa pertaruhannya telah membuahkan hasil. Tanpa kendali atas pikiran mereka, mereka yang dipengaruhi oleh ki neraka kehilangan banyak kehalusan mereka dan mengalami penurunan luar biasa dalam kemampuan berpikir mereka. Satu-satunya cara untuk menghentikan Dever Dion, terutama setelah menyentuh alam satu dengan diri sendiri, adalah dengan mempertahankan diri darinya dengan kemauan Anda. Semakin jauh Anda dari Dion, semakin sedikit kemauan yang perlu Anda gunakan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1767, Cahaya Lembut. Bagi para ahli Dao, ini seharusnya mudah, terutama mengingat banyak dari mereka yang menguasai True Domain, sementara mereka setidaknya akan memiliki Pseudo Domain jika tidak. Ini membuat ruang di sekitar Dao Experts menjadi dunia miniatur mereka sendiri, membuat Dever milik Dion kehilangan sebagian besar kekuatannya. Namun, 38 orang yang rusak ini hampir tidak memiliki kemauan sendiri. Chen Glei telah lama kehilangan kendali atas pasukan kerangkanya, sementara Lionel bahkan tidak mencoba menggunakan keuntungan terbesarnya dari yin primordial milik Hawa. Pada saat yang sama, Eve tidak bisa lagi menipu Dion. Dia tidak hanya telah melihat melalui pemahamannya. Dia melihat bahwa reaksi keras dari kehilangan keperawanannya saat mempraktikkan teknik yang mengharuskan kesucian masih belum sembuh selama bertahun-tahun. Jika bukan karena fakta ini, kekuatannya akan jauh lebih dahsyat. Lepaskan dia, sikap tenang Eve akhirnya berubah. Melihat Dion membantai suaminya dengan pedang tak berujung dan menghisap habis nyawanya sudah keterlaluan. Dia meninggalkan adik perempuannya sendiri hanya agar bisa tetap berada di sisi Lionel, cintanya padanya tidak bisa diungkapkan hanya dengan beberapa kata. Kekuatannya meningkat pesat, sama seperti jantung iblis milik Kilin yang dapat menggunakan amarah untuk meningkatkan kecakapan bertarung, ki neraka merespons dengan cara yang sama. Sayangnya, itu saja tidak cukup. Telapak tangan Dion turun dari langit, menghantam kepalan tangan Eve. Namun, kali ini, ki yang tak terkendali itu diredam oleh Dion dan langsung terpantul di bawah sifat sombong konstitusi cermin perak miliknya.
Mustahil, akan tetapi, api putih yang menyelimuti telapak tangan Dion menceritakan kisah yang berbeda. Menyerahlah, telapak tangan Dion turun sekali lagi, mendorong Eve kembali. Petir dan api hitam menyambar sayap Dion yang megah. Seolah-olah ada Tuhan yang sedang menyerangnya, memaksanya untuk menekuk lututnya. Eve menggertakkan giginya, dan meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Namun, konsekuensinya terlihat jelas. Meridiannya tidak mampu menahan tekanan dan banyak pembuluh darah mulai pecah di sepanjang tubuhnya. Beberapa saat yang lalu, dia merasa berada di puncak dunia. Pria yang telah menyebabkan begitu banyak rasa sakit dan penderitaan padanya terlempar karena kekuatannya sendiri. Namun, hanya dalam beberapa jam, semuanya berubah. Rasanya alih-alih menikmati pertukaran di mana dia menang, dia hanya menjadi objek pengamatannya, fenomena aneh yang ingin dia tanyakan sebelum mengakhiri penderitaannya. Kenyataan dari masalah seperti itu membuat Eve merasa seolah-olah ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya sekali lagi. Kenyataannya adalah Eve salah. Dion memang kalah, tetapi itu bukan karena ia sengaja membiarkan Eve merasakan kemenangan. Sebaliknya, ia masih menyesuaikan diri dengan kekuatan barunya. Dion beberapa hari yang lalu tidak akan sebanding dengan Chen Glei, apalagi Eve. Lagi pula, dia menghitung kekuatannya berada di alam Dao ke-6 jika diukur dengan kekuatan jenius Orde ke-9. Kalau begitu, bukankah Chen Glei adalah ahli alam formasi Dao tahap ke-7? Alasan dibalik peningkatan kekuatannya yang eksplosif justru karena Dao-Dao yang baru saja dibangkitkannya. Sebagai salah satu aspek terpenting dalam kultivasi, bagaimana mungkin Dao-Dao itu tidak menghasilkan peningkatan yang besar? Tak hanya memberikan efek penekanan terhadap pengguna Dao api dan petir, tetapi juga secara langsung memperkuat daya ledaknya saat digunakan pada serangannya. Faktanya, tidak ada satupun yang menyebutkan keunggulan Dion dalam hal harta karun. Setelah terjebak di Celestial Quadrant begitu lama, Chen Glei, Lionel, dan Eve bahkan tidak memiliki senjata tingkat transenden. Apalagi Dion yang dapat mewujudkan senjata tingkat tertinggi sebanyak yang diinginkannya. Darah mengalir dari bibir Eve seakan didorong oleh jet. Sosoknya yang lincah menghantam tanah di bawahnya, hanya menyisakan Dion di langit. Eve tahu dia tidak punya pilihan selain membakar esensi darahnya. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan dirinya kalah. Tapi, Dion merasa pertempuran ini sudah berlangsung cukup lama. Cukup, suara menggelegar keluar dari bibir Dion saat susunan Dao setengah langkah pelangi yang indah muncul di hadapan mulutnya. Eve merasa seolah-olah suara itu telah merayapi pikirannya, membuatnya terdiam dan tak bergerak. Perpaduan sempurna antara ki kehadiran dan ki musik terlalu kuat. Tangan Dion terkepal di depannya, meletus menjadi lautan api putih dan ki suci berwarna emas. Segalanya menjadi gelap bagi Eve. Rasanya seolah-olah ada energi asing yang tiba-tiba memasuki tubuhnya dan mencabik-cabik bagian inti dirinya. Kata terakhir yang didengarnya adalah membersihkan. Tampaknya Dion sekali lagi meremehkan kekuatan tekniknya. Sebelumnya, ia hanya menggunakan cleanse dengan ki tipe suci, tetapi akhirnya menghancurkan penghalang dan hukum yang ditempatkan oleh Luna sendiri. Namun sekarang ia tiba-tiba menggunakannya dalam konduksi dengan karakteristik amplifikasi api putihnya. Jangankan naga-naga neraka di bawah, bahkan pasukan kerangka Chen Glei pun terhapus dari keberadaan di bawah cahaya lembut. Yang tersisa hanyalah sesosok dewa berpakaian bala tentara yang menyilaukan, dengan lembut mengepakkan sayap emasnya saat ia berdiri sendirian di langit. Pertarungan semacam ini adalah jenis yang tertulis dalam legenda, tetapi tidak perlu dikatakan bahwa Dion tidak begitu peduli terhadapnya. Bukannya dia tidak tahu betapa hebatnya pencapaian itu, tetapi lebih karena dia tidak puas. Dion mengandalkan pikirannya untuk memenangkan pertempuran ini. Meskipun saat menghadapi Lionel, Chen Glei, dan terutama Eve, semuanya bergantung pada akal sehat dan kehebatannya dalam bertempur, perang ini secara keseluruhan tidak mungkin dimenangkan tanpa rencananya. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak tahu apakah dia mampu menghadapi fight dari klan Ragnar dan Pakal. Yang membuat keadaan semakin tidak pasti, dia tidak tahu seberapa kuat leluhur dari kedua klan yang sedang tertidur itu. Meskipun Dion memiliki tengkorak bayi dari klan Pride yang mengikuti jalan kehampaan, pemahamannya tentang kematian belum cukup dalam untuk menggunakannya. Selain itu, mengingat junior masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk tumbuh, mungkin akan butuh waktu yang sangat lama sebelum dia bisa mengandalkannya. Semua ini berarti bahwa meskipun ia dipuji atas keberaniannya oleh orang-orang di bawahnya, hanya ia yang tahu bahwa tidak ada yang bisa dibanggakan. Ia hanya melenyapkan musuh dalam kondisi terlemahnya, dengan tingkat kesombongan dan arogansinya, ini bukanlah sesuatu yang akan ia rayakan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1768, terpendek. Berapa banyak lagi kesempatan yang akan ia miliki untuk mengalahkan musuh yang terputus dari iman mereka? Berapa banyak lagi kesempatan yang akan ia miliki untuk menghindari pertempuran dengan leluhur mereka yang paling kuat? Mungkin ini adalah saat terakhir. Namun, tekad di mata Dion tidak memudar.
Bukankah pikirannya juga salah satu senjatanya? Siapa bilang dunia persilatan harus dikuasai oleh kekuatan? Siapa bilang tidak bisa dikuasai oleh kecerdasan? Jika kekuatannya sendiri belum cukup untuk berdiri di panggung terbesar, dia akan memastikan pikirannya cukup. Ditambah lagi, Dion tidak merasa bahwa ia akan tetap lemah selamanya. Ia telah tumbuh begitu kuat bahkan tanpa menggunakan segel naga dan Phoenix yang ditinggalkan Jade untuknya. Awalnya, mereka memiliki kemampuan untuk membantunya mencapai puncak alam Dao selama ia menghancurkan ke-33 segel tersebut. Satu-satunya alasan ia belum menggunakannya adalah karena segel tersebut sulit untuk dihancurkan. Segel naga dan Phoenix menyimpan energi tak terukur dari diri keberadaan tinggi Jade dan menghancurkannya membutuhkan kecakapan tempur. Semakin tinggi kecakapan tempur Dion, semakin banyak segel yang bisa dihancurkannya, dan semakin banyak energi yang bisa diserapnya. Ada 11 segel tubuh, 11 segel jiwa, dan 11 segel energi. Dion mampu menghancurkan semua segel jiwa sejak lama, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk menghadapi jiwa yang begitu kuat. Namun, sekarang, dia lebih dari sekadar mampu. Kemudian dia akan menghancurkan segel tubuh. Dia merasa bahwa jika dia rajin menyerap energi di dalam segel tubuh, dia mungkin bisa mencapai tahap sutra berlian. Tahap 2 tingkat di atas tahap emasnya saat ini dan hanya selangkah lagi dari tahap sutra takdir yang lebih tinggi. Terakhir, ada 11 segel energi. Sebelumnya, segel-segel itu memenuhi syarat untuk membawa Dion ke tahap Dao puncak, tetapi dia meragukan bahwa segel-segel itu mampu melakukannya sekarang. Bakat energinya telah meningkat terlalu banyak dan meridiannya jauh lebih lebar. Namun, segel-segel itu seharusnya masih cukup untuk membawanya ke tahap Dao ke-6 atau ke-7. Dion merasa bahwa dia tidak bisa cukup berterima kasih kepada Jade atas kartu truf yang ditinggalkannya ini. Dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk menyerap begitu banyak energi secara penuh dan nyaman, tetapi dia tahu akan lebih mudah jika Luna ada di sisinya. Begitu dia menyerap semua 33 energi itu, dia mungkin mencapai alam di mana dia tidak perlu lagi takut pada makhluk tinggi meskipun dia tidak bisa mengalahkan mereka. Jika mereka yang berada di bawah yang menyaksikan Dion dengan penuh rasa hormat tahu bahwa ia hanya memiliki pikiran untuk menjadi lebih kuat. Mereka semua mungkin akan memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Namun, ini adalah kenyataan hidup Dion, ia tidak bisa bersantai. Bagi kebanyakan orang, tujuan mereka mungkin adalah untuk berdiri di atas alam fana dan mungkin suatu hari melampaui batas. Faktanya, banyak yang bahkan tidak memiliki pikiran untuk menjadi ahli Dao dan sangat puas dengan gelar celestial. Namun, musuh Dion adalah salah satu makhluk transenden terkuat yang pernah ada. Dia tidak memiliki kemewahan seperti itu. Ketika Dion menenangkan diri, ia menyapu musuh-musuhnya yang tak sadarkan diri ke dalam dunia batinnya. Pertempuran telah lama berakhir. Tidak seorang pun cukup bodoh untuk terus mempertaruhkan nyawa mereka setelah menjadi jelas bahwa hasilnya akan diputuskan oleh Dion dan lawan-lawannya. Dewa Odin dan Kaisar Pakal menerima perlakuan yang sama, dikirim langsung ke dunia batin Dion. Para Ragnar dan Pakal dikerahkan. Kekuatan mereka disegel di bawah kehebatan Dion dan senjata serta sumber daya mereka dirampas. Berbeda dengan tindakannya bersama Five Beast Clans, Dion belum mampu untuk mengasimilasi karakter-karakter ini ke dalam pasukannya. Meskipun ia tidak takut dengan Fight of the Five Beast Clan Alliance, ia khawatir dengan fight dari 2 Emperor God Clans. Hingga ia menaklukkan alam semesta mereka, ia tidak akan mencoba menggunakan mereka di bawah panjinya. Akhirnya, setelah membiarkan para prajuritnya beristirahat, Dion mulai bergerak maju menuju inti wilayah Ragnar. Begitu ia berhasil menaklukkan apa yang tersisa dari Sapientia, Celestial Quadrant akan berada di bawah kepemilikan klan Sacharo. Kembali di Star Quadrant, parlemen yang mengumpulkan Mortal Plane Federation masih berjalan dengan baik. Sudah beberapa minggu pertemuan harian, tetapi tampaknya masih banyak detail kecil yang harus diselesaikan. Beberapa undang-undang harus diberlakukan, celah-celah harus ditutup, dan sudut pandang harus dikonfigurasikan sedemikian rupa sehingga semua orang memiliki pandangan yang sama. Kita harus ingat bahwa federasi ini pada akhirnya akan menjadi dewan yang membagi wilayah kuadran menara, mustahil bagi mereka untuk tidak tekun. Pertama, sistem poin harus dibuat dan diperiksa. Karena tujuan federasi pada dasarnya adalah untuk melatih para jenius muda, misi-misi harus dipilih seperti itu. Namun, pada saat yang sama, tidak ada gunanya menyelesaikan misi-misi yang kosong. Harus ada keseimbangan antara keamanan dan kesulitan yang menghasilkan para jenius yang lebih baik demi masa depan mereka. Selain itu, misi-misi yang diselesaikan juga harus menguntungkan federasi secara keseluruhan. Tidak mengherankan jika sistem poin yang dibangun klan bintang memiliki banyak lubang. Namun, meskipun menjadi sasaran pengawasan, Raja Bintang hanya tersenyum dan mengangguk, menyampaikan pendapatnya dengan jelas tetapi juga menerima pendapat orang lain. Pada akhirnya, parlemen memutuskan apa yang mereka sebut formula emas.
Formula ini menghitung nilai alam semesta berdasarkan usia, sumber daya, potensi pertumbuhan, dan kepadatan energinya. Hasil yang diperoleh dari formula emas ini kemudian dikalikan dengan jarak satuan. Jarak ini merupakan jarak antara batas luar klan atau sekte dan alam semesta yang dimaksud. Tentu saja, jarak terpendek yang diambil. Semesta yang bersebelahan langsung dan berada dalam kuadran yang sama menerima nilai 1. Semesta yang bersebelahan langsung tetapi berada dalam kuadran terpisah menerima nilai 10. Dengan demikian, setiap batas kuadran mewakili pengali 10 kali lipat sementara setiap batas semesta umum merupakan lompatan 1 kali lipat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1769, Keheningan. Sederhananya, jika jarak terpendek antara dua alam semesta adalah jalur yang melintasi 3 alam semesta, maka nilai formula emas akan dikalikan 4. Dengan demikian, klan dipaksa untuk menaklukkan alam semesta yang paling dekat dengan mereka sebelum mendekati alam semesta lain. Hal ini memberi waktu yang cukup bagi federasi untuk fokus melindungi wilayah mereka sendiri sebelum berpikir untuk melakukan ekspansi. Begitu kita memahami kompleksitas hal-hal seperti itu, menjadi sangat jelas mengapa pertemuan-pertemuan itu berlangsung begitu lama. Bahkan, tugas kedua bahkan lebih rumit. Setelah menetapkan perhitungan poin sebagai dasar, undang-undang federasi harus ditetapkan. Apa saja pelanggarannya? Apa yang akan terjadi jika klan atau sekte menolak menyerahkan wilayah yang dibeli dengan poin oleh klan atau sekte lain? Jika mereka harus berperang dengan klan atau sekte ini, siapa yang akan mengirim prajurit? Berapa banyak prajurit yang perlu dikirim? Bagaimana mereka memutuskan siapa dan berapa banyak? Ada pula pertimbangan lain. Misalnya, federasi pada dasarnya adalah sekelompok wilayah yang bersekutu, tetapi juga diatur berdasarkan aturan mereka sendiri. Jadi, seberapa banyak kebebasan yang seharusnya diterima setiap wilayah? Apakah mereka akan memiliki aturan menyeluruh yang harus dipatuhi semua orang? Atau apakah akan ada kebebasan absolut? Kemudian muncul aspek terpenting dari pertemuan itu, ketika medan perang kuno runtuh, bagaimana mereka akan bekerja sama? Ketika yang lain berada di ambang kehancuran, akankah mereka membantu? Bagaimana mereka akan menghukum mereka yang mengambil keuntungan dari federasi ketika itu menguntungkan? Tetapi mengabaikan persaudaraan mereka setelah kejadian? Untuk masalah seperti itu, konsep seperti kedutaan dan duta besar dilontarkan. Salah satu keputusan utama yang dibuat di parlemen adalah untuk mengizinkan pertukaran informasi bebas dan perjalanan bebas antar wilayah, suatu hal yang dibuat sangat mudah berkat menara epistemik. Tentu saja, sangat jelas bagi Amphorae dan Luna, bahkan tanpa Lila harus memberitahu mereka, bahwa semua orang hanya ingin tahu tentang klan Sacharo. Tempat seperti apa sebenarnya wilayah kekuasaan mereka? Mereka ingat beberapa hari yang lalu bahwa Raja Bintang telah mencoba memperkenalkan amandemen yang menyatakan bahwa alam semesta seperti alam semesta ke-99 dan ke-100 yang tidak berpenghuni tidak boleh mengetahui pengali jarak. Namun, saat itulah Amphorae secara mengejutkan membantah dan mengatakan bahwa alam semesta ke-99 sebenarnya adalah wilayah klan Sacharo. Tentu saja, penjelasannya masuk akal. Anggota terkuat di sini tahu bahwa alam semesta peringkat ke-20 sebelumnya pernah menjadi wilayah sekte rusa surgawi. Faktanya, Raja Bintang juga jelas menyadari hal ini. Jelas dia hanya menguji klan Sacharo untuk mengetahui lebih banyak tentang mereka. Hal-hal ini hanya membuat mereka yang hadir semakin penasaran tentang klan Sacharo. Sekarang saya yakin kita telah mempelajari aspek terpenting dari federasi kita, jadi saya rasa sudah saatnya saya memberitahu kalian semua tentang sesuatu yang sangat penting. Kata Raja Star tiba-tiba pada minggu ketiga. Saya akan bersikap transparan kepada kalian semua. Sama seperti kami yang berusaha sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri menghadapi turunnya medan perang kuno, begitu pula kekuatan luar yang berusaha sebaik mungkin. Saya berjanji kepada kalian semua bahwa wilayah kalian di sini akan tetap tak tersentuh oleh dunia luar, tetapi saya yakin akan bodoh jika mengabaikan mereka sepenuhnya. Ingat, demi kepentingan terbaik mereka juga agar kita tumbuh lebih kuat. Bagaimanapun, pertempuran melawan klan-klan itu adalah perang melawan seluruh alam fana kita. Mata para kepala menyipit. Aliansi Sprite bersedia menerima beberapa jenius terbaik yang berprestasi dan memberi mereka kesempatan tambahan. Apa pendapat kalian semua tentang ini? Parlemen terdiam. Mereka yang berada di bawah merasa tidak memenuhi syarat untuk menjawab pertanyaan ini sementara mereka yang duduk di samping Raja Star merasa bimbang. Mungkin satu-satunya yang tampak tidak peduli adalah para naga dan klan Sacharo. Di satu sisi, mereka merasa seolah-olah telah dipermainkan oleh tali boneka orang lain. Jelas bagi semua orang bahwa alasan mengapa Raja Star membutuhkan waktu lama untuk mengemukakan poin penting tersebut adalah karena ia menyadari ketegangan yang akan ditimbulkannya. Tidak seorang pun akan lupa bahwa 2 dari 3 kuadran terkuat mereka dikuasai oleh para Sprite. Sekarang,
Raja Bintang menyebutkan bahwa aliansi Seprite Perkasa yang disebutkan oleh istri berambut merah Dion juga terlibat dalam hal ini. Mungkin jika Amporae tidak mengungkap kekuatan luar dan kekuatannya, hal ini akan lebih mudah diterima. Namun, fakta bahwa dia telah melakukannya hanya memperburuk ketegangan. Bahkan jika Raja Bintang bersumpah bahwa aliansi Seprite tidak mengincar wilayah mereka. Dan bahkan jika masuk akal jika mereka lebih suka semua orang menjadi lebih kuat, bahkan jika itu hanya demi menggunakan mereka semua sebagai umpan meriam. Apakah ada orang di sini yang benar-benar cukup kekanak-kanakan untuk percaya bahwa aliansi Seprite tidak akan menemukan cara untuk mengambil bagiannya? Mungkin federasi ini sendiri adalah caranya untuk melakukan hal itu. Raja Bintang mendesah. Aku tahu masalah ini akan menimbulkan pertanyaan, itulah sebabnya aku menunggu begitu lama untuk membicarakannya. Saya tidak akan meremehkan kecerdasan Anda, saya tahu seperti apa ini. Itu adalah keputusan yang sulit bagi klan bintang saya juga. Seperti yang Anda semua tahu, kami sangat dipermalukan dan dikucilkan dari aliansi Seprite ini. Mata Amporae menyipit. Sepertinya Raja Bintang punya tujuan untuk mengungkap kelemahannya beberapa minggu yang lalu. Sekarang, ceritanya terdengar lebih nyata. Keputusan ada di tangan kalian semua. Jika kalian tidak setuju, kalian tidak perlu mengirim para jenius kalian ke tempat itu. Sebaliknya, hanya klan bintangku yang akan berpartisipasi. Aku hanya berpikir bahwa sebagai anggota federasi yang bersatu, aku harus berbagi kesempatan ini dengan kalian semua. Apa sebenarnya yang bisa diberikan oleh aliansi Seprite ini yang tidak bisa kamu dan klan Sacharo berikan? Tanya Raja Atlas yang sudah pensiun. Ini memang pertanyaan penting. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1770. Menerima. Klan Seprite telah mengungkapkan bahwa mereka memiliki seorang anak surga di bawah naungannya, sementara klan Sacharo mengklaim memiliki seorang penguasa bintang. Sulit untuk membayangkan bahwa aliansi Seprite dapat memiliki sesuatu yang lebih baik. Jika mereka tidak bisa, maka apa gunanya mempertimbangkan risiko seperti itu? Raja Bintang tersenyum seolah-olah ini adalah pertanyaan yang ingin didengarnya. Meskipun kami dapat menyediakan sumber daya, aliansi Seprite menyediakan peluang yang unik. Sulit untuk dipahami, tetapi aliansi Seprite mengendalikan hampir 100 kuadran saja. Selain itu, kuadran-kuadran ini jauh lebih tua daripada kuadran-kuadran di antara menara kami. Mereka memiliki lebih banyak inti jurang, banyak tempat misterius yang jauh lebih menstimulasi daripada zona bahaya menara epistemik. Namun, yang terpenting, mereka memiliki para jenius yang jauh melampaui ambang batas kejeniusan yang telah kita tetapkan di sini. Yang disebut Dewa Sejati adalah hal yang lumrah dalam aliansi Seprite. Pengalaman semacam ini penting bagi pertumbuhan generasi muda kita. Mereka perlu merasakan dunia yang lebih luas, di mana mereka mungkin tidak selalu memiliki kepalan tangan yang paling besar. Nafas dingin bertiup di seantero parlemen. Dewa Sejati, hal yang biasa, seseorang perlu memahami bahwa kriteria untuk Dewa Sejati tidaklah terlalu tinggi, setidaknya tidak menurut pertimbangan Dion. Menjadi Dewa Sejati berarti Anda memenuhi syarat untuk memasuki alam surgawi sebagai seorang jenius Ordo ke-9. Selain itu, Anda memiliki peluang bagus untuk menjadi makhluk yang lebih tinggi. Tidak lebih, tidak kurang. Namun, Dion sudah lama tahu bahwa ujian sebenarnya bukanlah memasuki alam surgawi di tingkat 9, melainkan memasuki alam Dao di tingkat 9. Di antara kekuatan luar, hanya jika Anda berhasil mencapai ini, Anda akan memperoleh gelar setinggi Dewa Sejati. Pria dan wanita ini dikenal sebagai roh yang tak terkalahkan dan roh pertempuran. Dion telah lama mengenal konsep roh yang tak terkalahkan selama pertemuan pertamanya dengan 5 klan binatang buas. Namun, ia tidak dapat membentuknya sendiri karena alasan yang aneh. Ia hanya memiliki terlalu banyak kepercayaan diri untuk mengatasi banyak hal. Namun, kenyataannya adalah bahwa bahkan jika para jenius dari aliansi klan 5 binatang percaya bahwa mereka telah membentuk roh yang tak terkalahkan, hanya bisa dikatakan bahwa mereka bodoh. Kenyataannya adalah bahwa mereka baru saja mengambil langkah pertama, tetapi masih sangat jauh dari menjadi roh pertempuran sejati. Seseorang yang memiliki jiwa perang telah menguasai iman mereka sendiri dan mampu membentuk serta menggunakannya di luar pengaruh klan dan sekte mereka sendiri. Mereka adalah pria dan wanita yang meskipun terlahir dengan sendok perak di mulut mereka, memuntahkannya dan menempa sendok perak mereka sendiri. Inilah para jenius sejati di alam fana. Pada saat itu, tekanan yang menindas melanda parlemen. Beberapa mata tertuju pada seorang wanita cantik berambut merah yang begitu anggun hingga hati mereka bergetar hanya dengan pandangan matanya yang tanpa ekspresi. Seekor naga merah timur muncul dari punggungnya, meliuk-liuk di angkasa dan menjulang di atas klan bintang dengan mata reptil berwarna merah rubi. Raungannya mengguncang planet Star sebelum tiba-tiba berubah bentuk. Perlahan tapi pasti, naga perkasa itu berubah menjadi kecantikan yang mempesona. Meskipun matanya merah, jelas bagi semua orang bahwa ini adalah inkarnasi dari Amporae sendiri.
Tangan Raja Bintang mengepal di balik jubah longgarnya. Ini bukanlah manifestasi. Manifestasi lahir dari kecenderungan jiwa seseorang. Namun ini lahir dari kecenderungan hati dao seseorang. Semangat pertempuran. Pandangan Amporae menyapu seluruh parlemen. Klan Sacharo menerima. Amporae telah memberi peringatan yang cukup kepada Raja Stal. Posisi klan Sacharo sudah jelas. Dalam dunia persilatan, jika menyangkut masalah iman, pentingnya citra klan tidak dapat diremehkan. Meskipun Dion telah menaikkan pamor klan Sacharo berkali-kali di masa lalu, di mata surga, klan Sacharo tidak ada. Baru setelah Dion menaklukkan alam semesta pertamanya dalam arti sebenarnya, klan Sacharo akhirnya diakui. Kepercayaan sebuah klan tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat alam semesta yang berada di bawah naungannya. Meskipun dapat dianggap sebagai jalan pintas, namun tidak dapat bertahan sendiri. Jika klan yang lemah, secara kebetulan, menguasai wilayah klan yang kuat, hanya dalam beberapa generasi, alam semesta yang kuat ini akan jatuh dari kejayaannya sebelumnya. Inilah yang terjadi pada Soul Universe. Meskipun pernah perkasa, ia telah jatuh dengan sangat parah. Hingga saat ini, penindasannya masih cukup besar dibandingkan dengan beberapa alam semesta lain, tetapi sangat kecil dibandingkan dengan apa yang pernah terjadi. Peran Amporae bukan hanya untuk mencari tahu apa yang direncanakan klan Bintang. Ini adalah pertama kalinya pandangan dunia persilatan terhadap klan Sacharo benar-benar penting. Lintasan yang ditetapkan sekarang akan menempatkan klan Sacharo pada peningkatan menuju kemakmuran. Dengan diterimanya klan Sacharo, para kepala klan lainnya pun menyampaikan pendapat mereka. Sebagian menolak, sebagian menerima, tetapi banyak pula yang memilih menunggu dan melihat. Jika mereka bisa mendapatkan keuntungan dari aliansi seperti, mengapa tidak? Namun, jika itu berbahaya, mereka akan menarik diri. Akhirnya, putaran pertama pertemuan parlemen berakhir dengan Raja Star membocorkan beberapa informasi lebih lanjut seputar medan perang kuno. Namun, ini adalah hal-hal yang sudah lama diketahui oleh klan Sacharo. Bagaimanapun, kepala klan mereka dapat mengakses medan perang kapanpun ia mau. Raja Bintang menekankan pentingnya kekuatan tubuh, ia menyebutkan bahwa kemauan lebih sulit digunakan di medan perang kuno. Dan akhirnya ia berbicara tentang berbagai tekanan yang mungkin dihadapi seseorang, mirip dengan apa yang mungkin dialami seseorang saat memasuki wilayah yang bukan wilayahnya sendiri. Akhirnya, ia memberitahu mereka semua bahwa berbagai kejeniusan mereka dapat datang ke sini untuk mengikuti program pelatihan mereka hanya dalam beberapa bulan. Seperti ini, pertemuannya berakhir. Klan Bintang tidak akan memaksa kalian untuk bepergian selama itu 2 kali. Raja Bintang berkata dengan ramah. Kalian semua boleh tinggal dan bertamasya, atau kalian dapat kembali ke klan kalian melalui susunan teleportasi menara epistemik kami. Pilihan ada di tangan kalian. Selain tanah suci kami, semua tempat di dalam wilayah klan Bintang kami terbuka untuk kalian semua. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.